Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-solehah kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya, Umah Muda, dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum mempelajari Asmaul Husna, Ibu mau cek semangat kalian terlebih dahulu. Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, solihah, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah yang mencerminkan sifatnya. Kira-kira Asmaul Husna ada berapa ya jumlah nama-namanya? Iya, betul sekali. Asmaul Husna memiliki 99 nama, yang dimana setiap nama mencerminkan keindahan dan keagungan Allah. Masya Allah. Nah, solihah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 3 di antara Asmaul Husna. Ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kita akan mempelajari pengertian dan bagaimana sih kita meneladani sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba kita lihat animasi berikut ini. Ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan, di mana semuanya memiliki kehidupan yang dapat tumbuh dan berkembang. Itulah contoh bahwa Allah memiliki sifat Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha Pemberi kehidupan. Allah menghidupkan manusia, tumbuhan, dan hewan. Allah juga menghidupkan tanah dengan cucuran air. Kemudian Allah juga menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kebangkitan. Pernahkah kalian melihat daun kering yang jatuh berguguran, atau tumbuhan yang sudah layu? Kemudian pernahkah kalian melihat pemakaman atau orang yang meninggal? Itulah salah satu sifat Allah sebagai Al-Mumit, yang berarti Allah Maha Mematikan. Semua yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian, karena rahasia kematian hanya milik Allah. Terakhir, Allah sebagai Al-Ba'id, yang berarti Allah Maha Membangkitkan. Allah membangkitkan semangat dan kemauan. Allah membangkitkan para rasul. Allah juga membangkitkan dan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung beterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya,
bumi akan terbelah. Langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram, Ajmal. Tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian, bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Asmaul Husna? Yang pertama dari sifat Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha menghidupkan. Kita sebagai manusia meneladani sifat Al-Muhyi yang pertama yaitu rajin beribadah. Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluk termasuk kita. Sebagai rasa syukur karena Allah memberi kita kehidupan, kita harus rajin beribadah. Yang kedua yaitu rajin belajar, berdoa, dan berusaha agar sukses. Yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Karena Allah telah memberi kita kehidupan, kita harus menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Yang kedua yaitu meneladani Al-Mumit, yang artinya Allah Maha Mematikan. Bagaimana sih cara kita meneladaninya? Yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Allah memberi kehidupan dan juga menentukan kapan kita hidup dan kapan kita meninggal. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, yaitu menjauhi semua larangan Allah, menjauhi perbuatan buruk seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain adalah salah satu cara kita menghormati hidup yang diberikan oleh Allah. Jika kita selalu berusaha menjauhi larangannya, Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Yang ketiga, yaitu selalu mengingat Allah. Mengingat Allah sangatlah penting karena Allah memberikan hidup kepada kita. Dengan selalu mengingat Allah, kita akan merasa lebih dekat dan merasa diberkahi. Atau yang keempat, yaitu selalu mengingat bahwa kematian pasti akan datang. Allah Maha Mematikan mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidaklah selamanya. Kematian pasti akan datang untuk setiap orang. Baik, untuk meneladani sifat Allah yang terakhir yaitu Al-Ba'id, yang artinya Allah Maha Membangkitkan. Bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama, percaya bahwa hari kiamat makhluk akan dibangkitkan. Pada hari kiamat, Allah akan bangkitkan semua makhluk hidup termasuk kita dari kematian untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Jika kita sedang merasa sedih,
atau mengalami kegagalan, ingatlah bahwa Allah Maha membangkitkan. Allah akan membantu kita untuk bangkit kembali dan memulai kembali. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki semangat dalam berbagai hal. Dengan mengingat al-ba'id, kita akan selalu memiliki semangat dan tidak mudah menyerah. Akhir atau yang keempat yaitu tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah yang bersifat al-muhyi. Kemudian semua makhluk yang di bumi ini juga ditentukan masa hidupnya oleh Allah, sehingga Allah bersifat al-mumit atau kebalikan dari al-muhyi. Al-muhyi maha menghidupkan, sedangkan al-mumit yaitu maha mematikan. Kemudian yang terakhir yaitu Allah juga bersifat al-ba'id, yang artinya Allah maha membangkitkan segala sesuatu yang telah mati. Setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tentang Asmaul Husna, nah sekarang mari kita menyelesaikan soal-soal berikut ini. Silahkan siapkan ballpoint kalian dan kertas kalian. Nah, apabila terlalu cepat silahkan pause video ini. Oke, soal pertama. Ketika kita sakit dan kemudian sembuh, sifat Allah yang paling tepat untuk disebutkan adalah kira-kira apa ya? Jawabannya yang benar apa? Yang benar adalah yang C, al-muhyi. Soal yang kedua yaitu sifat Allah yang berlawanan dengan al-muhyi adalah kira-kira apa ya? Jawabannya yaitu al-mumit. Kenapa? Karena al-muhyi artinya Allah maha menghidupkan, sedangkan al-mumit yaitu Allah maha mematikan. Oke, untuk soal nomor 3, Allah memiliki sifat al-ba'id, yang artinya semua manusia akan dibangkitkan lagi setelah mengalami kematiannya. Kira-kira pernyataan itu benar atau salah ya? Jawabannya yaitu benar. Mengapa? Karena al-ba'id yaitu artinya Allah maha membangkitkan, sehingga Allah akan membangkitkan semuanya yang telah mati. Selanjutnya kalian boleh mengerjakan atau menyelesaikan kuisis dari kode berikut atau barcode tersebut. Oke? Selamat menyelesaikan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.